Tujuan video ini yaitu memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang 5 langkah utama layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita membahas 5 langkah utama layanan bimbingan dan konseling itu, kita harus tahu apa definisi dari bimbingan dan konseling. Secara umum, pengertian dari bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu. Layanan bimbingan dan konseling ini memiliki tujuan supaya konselor mampu mencapai taraf perkembangannya secara optimal. Nah, untuk membantu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh individu, terdapat 5 langkah utama layanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama identifikasi kasus, yang kedua diagnosa kasus, yang ketiga itu prognosa kasus, yang keempat terapeutik, dan yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu identifikasi kasus. Identifikasi kasus merupakan langkah awal untuk memulai 5 langkah utama layanan bimbingan ini, yaitu mengenal atau mengidentifikasi kasus yang dihadapi oleh siswa. Mengidentifikasi suatu kasus harus dilakukan secara teliti. Ini artinya harus diteliti secara detail, secara terperinci agar kita tahu apa yang dialami oleh siswa tersebut. Yang kedua yaitu diagnosa kasus. Langkah diagnosa kasus merupakan langkah untuk menetapkan masalah yang dialami berdasarkan analisis latar belakang yang sudah diidentifikasi yang pertama tadi dan menjadi penyebab timbulnya suatu masalah tersebut. Selanjutnya yaitu prognosa kasus. Setelah mengetahui penyebab dari masalah yang dialami oleh siswa, maka dapat kita tetapkan atau dapat ditetapkan oleh konselor bantuan yang cocok dan sesuai untuk masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Selanjutnya itu yaitu terapeutik. Usaha untuk melakukan atau melaksanakan bantuan yang sudah ditetapkan pada prognosa tersebut atau prognosa sebelumnya kepada siswa yang bermasalah sesuai dengan yang sudah dirumuskan oleh prognosa. Berarti ini maksudnya yaitu cara penerapannya itu adalah di terapeutik ini gitu. Yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi ini dilakukan ketika melihat hasil akhir setelah dilaksanakannya bantuan yang sudah ditetapkan dan menilai sejauh mana proses terapi yang telah dilakukan berhasil atau tidaknya. Apabila tidak berhasil, maka akan dilakukan tindak lanjut seperti menyerahkannya ke yang lebih ahli. Nah, di sini saya akan menerapkannya terhadap contoh studi kasus yang telah saya cari kemudian saya analisis, yaitu kesulitan belajar mata pelajaran matematika kelas 3 di SD Negeri Tangerang. Yang pertama, kita mengidentifikasi kasus. Identifikasi kasus yang bernama Ridwan, dia kelas 3 SD. Dia berjenis kelamin laki-laki. Ridwan mengalami kurang perhatian dari orang tuanya. Ridwan mengalami kesulitan belajar dalam pembelajaran matematika, seperti membedakan penyebut dan pembilang dalam pecahan, membedakan simbol kurang dari dan lebih dari. Ridwan tidak bisa menyelesaikan tes tertulis dan lisan yang diberikan oleh guru, padahal teman-teman Ridwan yang lainnya bisa. Ridwan sulit memahami apa yang diajarkan guru karena bagi Ridwan, guru terlalu cepat dalam menjelaskan materi dan contoh soal yang diberikan terlalu sulit. Selanjutnya itu rendahnya minat belajar Ridwan pada pembelajaran matematika. Yang kedua, diagnosa kasus. Setelah melakukan identifikasi kasus, dapat ditetapkan bahwa permasalahan yang dialami oleh Ridwan, yaitu bahasa yang digunakan oleh guru sangat rumit dan sulit dipahami oleh Ridwan. Contoh soal yang diberikan saat menjelaskan materi pembelajaran berbeda dengan latihan soal atau tingkat kesulitan soalnya terlalu tinggi. Padahal Ridwan kelas 3 SD, guru menjelaskan materi yang terlalu cepat dan monoton. Selanjutnya itu prognosa kasus. Prognosa kasus adalah langkah untuk menentukan penyelesaian untuk masalah yang sedang dihadapi. Jadi, langkah untuk menyelesaikannya adalah yang pertama yaitu apabila guru melakukan evaluasi terhadap gaya mengajarnya, maka Ridwan akan lebih mudah memahami materi. Yang kedua, apabila guru memberikan perhatian dan dilakukan pendekatan kepada Ridwan serta mencari tahu apa yang menyebabkan Ridwan sulit memahami pembelajaran matematika.
kemungkinan minat belajar Ridwan terhadap matematika pun akan meningkat, bahkan menyukai matematika. Yang ketiga yaitu apabila guru menggunakan alat atau media pembelajaran yang lebih menarik dan membuat Ridwan lebih mudah untuk memahami materi. Yang selanjutnya yaitu terapeutik. Untuk pemberian bantuan yang diberikan kepada Ridwan antara lain yang pertama, memberikan jam belajar tambahan atau les atau bimbel. Yang kedua itu memberikan perhatian serta motivasi kepada Ridwan saat belajar di kelas. Selanjutnya ketika guru menjelaskan materi harus lebih jelas dan bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti karena tingkat pemahaman siswa berbeda-beda. Selanjutnya, menyuruh atau mengingatkan Ridwan untuk setiap pulang sekolah harus belajar lagi di rumah untuk mengulang materi yang dipelajari di kelas. Selanjutnya, sering memberikan soal latihan yang sesuai dan mudah diselesaikan dengan materi yang diajarkan agar Ridwan terbiasa mengerjakan soal. Selanjutnya, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi adalah penilaian terhadap keempat langkah yang sudah dijalankan. Kemudian dapat diamati perubahan yang terjadi pada Ridwan seperti yang pertama, apakah Ridwan sudah menyukai pembelajaran matematika? Yang kedua, apakah Ridwan bisa memahami materi yang disampaikan dan diajarkan oleh guru? Yang ketiga, apakah Ridwan mampu menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru terhadapnya? Yang keempat, apakah Ridwan bisa mengelola waktu untuk belajar dan bermain di kelas maupun di rumah? Tindak lanjut adalah suatu tindakan apabila keempat tersebut tidak mencapai suatu keberhasilan. Sekian pemaparan saya tentang 5 langkah utama layanan bimbingan dan konseling beserta penerapannya pada kasus yang ada di SD. Terima kasih.